Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kesempatan hari ini. Saya Ridwan, mahasiswa Universitas IPB Semarang, jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin, akan menjelaskan sedikit tentang sistem rem pada kendaraan atau kepada mobil ya. Ini sistem rem ya, yaitu fungsinya adalah ya, rem adalah komponen penting dalam sistem keselamatan kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat, menghentikan, atau menjaga posisi kendaraan tetap diam. Fungsinya. Fungsi utama dari posisi rem adalah satu, mengurangi kecepatan atau deselerasi. Dua, menghentikan kendaraan. Tiga, itu menjaga kendaraan tetap diam. Yang keempat itu adalah menjaga kendali saat pengguna. Oke, selanjutnya jenis-jenis rem berdasarkan fungsinya. Jenis rem pertama itu ada rem kaki, digunakan untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan saat berjalan. Kemudian juga yang kedua adalah rem tangan atau rem parkir yang ada di dalam atau di belakang setir, yaitu digunakan untuk saat kendaraan diam untuk menjaga gerakan baik maju ataupun mundur pada saat kendaraan itu diparkir. Kemudian ada rem ABS anti-lock braking system. Ini sistem rem yang canggih untuk sementara ini, yaitu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, menjaga arah tetap stabil. Kemudian selanjutnya adalah rem engine atau engine brake yang biasa digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar seperti Fuso, trailer. Itu fungsinya mengandalkan putaran mesin untuk membantu memperlambat kendaraan, umumnya pada kendaraan manual atau transmisi otomatis saat mode rendah. Oke. Kemudian itu adalah fungsi dari masing-masing komponen utama sistem rem cakram hidrolik. Pedal rem ada di bagian dalam di bawah setir, berfungsi input mekanis dari pengemudi untuk memulai proses pengereman. Jadi saat ditekan, pedal rem akan mendorong piston di dalam master cylinder. Kemudian kedua adalah master cylinder. Ada di sini, jika kami kita buka maka master cylinder ada di dalamnya atau di depan setir. Itu fungsinya mengubah tekanan mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik dalam sistem fluida. Master cylinder mendorong minyak rem ke seluruh sistem melalui selang. Kemudian minyak rem atau fluida hidrolik juga ada. Jika kita buka di atas master rem ada mangkuk kecil, itu ada isinya minyak rem yang berfungsi sebagai media penghantar tekanan dari master silinder ke piston kaliper. Jadi fluida ini tidak bisa dimanfaatkan, jadi tekanan dari pedal disalurkan secara efektif ke semua bagian. Kemudian yang keempat adalah selang rem atau brake hose. Ini yang di depan itu ini, dan nanti dia masuk ke tengah sampai ke saluran ke belakang, yaitu menghubungkan master silinder dengan kaliper dan menyalurkan tekanan hidrolik. Selang ini harus fleksibel. Contoh seperti ini, di posisi kaliper itu fleksibel, tapi kuat agar tidak bocor saat tekanan tinggi. Kemudian itu adalah kaliper rem, atau kaliper ini, yaitu sebagai rumah dari piston rem dan kapas. Kaliper menerima tekanan fluida lalu mendorong kapas rem ke cakram. Terdapat dua tipe, yaitu floating dan fixed kaliper. Kemudian piston kaliper. Nah, ini ada di dalamnya. Ini piston kaliper bergerak keluar saat menerima tekanan dari fluida dan menekan kanvas rem ke cakram. Beberapa kaliper memiliki lebih dari dua piston untuk gaya pengereman yang merata. Kemudian kampas rem, ini atau brake pad berfungsi
bagiannya langsung bergesekan dengan cakram. Ya, ini posisi dengan cakram untuk menghasilkan pengereman terbuat dari bahan tanpa panas dan gesekan tinggi, tapi tetap aus seiring dengan waktu. Kemudian yang delapan adalah cakram ya, atau disc brake ya, ini posisinya atau ini ya, posisinya dari nama dari cakram atau disc brake berputar bersama dengan roda kendaraan. Saat dijepit kampas rem terjadi gesekan yang memperlambat putaran roda, terbuat dari baja tahan panas, bentuknya seperti piringan datar ya, itu dari posisi cakram. Kemudian ya, alur kerja sederhananya ya, jadi pada saat pedal ditekan ya, master rem itu akan mendorong minyak rem, minyak ya menekan piston kaliper, piston ya mendorong kampas rem ke cakram, terjadilah gesekan sehingga piringan cakram dan roda itu melambat. Ya, itu alur kerja sederhananya. Kemudian kerusakan sistem rem cakram hidrolik pada kendaraan yang mencakup penyebab, gejala, dan solusinya. Pertama, minyak rem habis, ya. Yang di atas minyak rem habis atau berkurang. Gejalanya, pedal rem terasa kosong, ya, atau dalam pada saat kita tekan atau pada saat kita injak. Rem tidak pakem atau tidak berfungsi sama sekali. Penyebabnya bisa kebocoran pada sistem ya, seperti selang, kaliper, master silinder, atau penguapan ya, atau pengurangan akibat umur pakai. Solusinya, periksa dan isi ulang minyak rem, perbaiki kebocoran, servis, lakukan proses bleeding ya, atau buang udara dari sistem rem. Kemudian kampas rem aus ya, ini aus atau tipis ya, gejala rem bunyi decitan saat dijak ya. Kemudian jarak pengereman lebih panjang pada saat kita ngerem, itu berhentinya mobil agak panjang dari perbedaan. Penyebabnya umur pakai kampas rem sudah habis ya. Kemudian kualitas kampas rem buruk jika kita ganti tidak orisinil ya, atau yang asli. Solusinya, ganti kampas rem yang baru ya, dengan spesifikasi pabrikan. Bersihkan kotoran ya, jika dia masih tebal, kotoran cakram jika terkontaminasi debu ataupun poli ya. Kemudian rotor atau piringan ya, piringan cakram aus atau tidak rata. Piringan cakram nanti lama-lama dia menipis atau tidak rata atau berlubang. Gejalanya getaran saat pengereman. Pada saat kita ngerem itu ada gejala getaran, bunyi berdesit ya, atau suara kasar saat rem digunakan. Penyebabnya kampas rem yang aus dia biarkan terlalu lama ya, artinya kampasnya sudah habis, jadi nanti hasilnya baja besi ketemu dengan besi dari piringan ya. Kemudian penyebab ya, kampas yang aus dibalikkan terlalu lama, kotoran grip masuk antara kampas dan cakram. Solusinya ya, bubut rotor jika masih dalam batas toleransi, jadi diratakan kembali, dibubut ya, atau bahasa kerennya itu diremecing ya, berapa mili atau berapa 0, sekian mili hingga nanti rata kembali. Kemudian ganti rotor jika terlalu tipis atau retak, jadi kita ganti piringan cakram jika sudah kelihatan retak atau tipis melewati batas toleransi. Kemudian 4 ada kaliper macet atau bocor ya. Kaliper ini jika macet artinya jadi pada saat rem bergerak dia tidak memaju. Kalau bocor ada tetesan-tetesan minyak rem. Gejalanya rem seret, artinya pada saat kita injak ya, dia posisi ngerem, pada saat kita pulangkan ya, itu masih seret ke dalam jalannya dari mobil tersebut. Kemudian minyak rem bocor di sekitar roda, nah itu akan jadi bahaya. Penyebab seal piston kaliper aus atau rusak ya, sealnya atau karetnya. Kemudian kotoran atau karat di dalam kaliper bisa dibongkar atau dibersihkan. Nah, solusinya servis atau overhaul kaliper, oke ya, buka, dibersihkan, dicek satu persatu. Ganti seal piston dan bersihkan komponen. Kemudian
Ya, master silinder lemah atau rusak, ya, bagian atas master silinder. Gejala pedal rem terasa lembek, ya, dan turun perlahan saat diinjak, ya, artinya itu lembut pada saat kita menginjakan. Tekanan rem tidak stabil. Nah, penyebabnya seal dalam master silinder bocor. Kemudian umur komponen yang sudah tua, silindерnya keras kalau tidak bocor. Solusinya ganti master silinder, ya, atau kit reparasi, bisa diganti AC atau diganti dalamnya saja, ya. Kemudian melakukan bleeding ulang atau buang udara palsu pada sistem rem. Kemudian yang keenam, udara masuk ke sistem hidrolik. Gejalanya pedal rem terasa empuk, ya, mengayun, pengereman kurang responsif, artinya kurang pakem pada saat kita injak. Penyebab proses pengisian minyak tidak sempurna, artinya ada udara palsu di dalamnya, ya. Kemudian ada kebocoran halus pada sistem rem, ya, artinya ada kebocoran di sistem rem. Solusinya bleeding sistem secara menyeluruh hingga tidak ada udara, artinya di bleeding ke empat rodanya, ya, untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian selang rem menggelembung, ya, atau retak, bisa dilihat secara visual jika dia retak, ya, atau menggelembung pada saat pedal rem diinjak, akan menggelembung. Gejalanya pedal rem terasa lentur saat diinjak, sama, ya, kadang terasa rem bekerja, kadang tidak, ya, seperti masuk angin. Penyebab umur selang terlalu tua, ya, bahan karet mulai rusak, ya. Solusi ganti selang rem kalau tidak bisa diperbaiki, kalau sudah retak. Gunakan selang rem standar pabrikan atau branded hose jika perlu, ya. Kemudian gejala selanjutnya adalah rem terkunci, atau brake lock. Gejalanya roda tidak bisa kembali, ya, setelah rem dilepas, ya. Bau hangus dan suhu tinggi di roda, ya. Nah, panas, ya, jika dia macet, nanti ada kita mencium bau hangus, kemudian nanti perubahan warna pada piringan cakramnya. Sebabnya kaliper macet, kembali piston tidak sempurna, artinya pada saat mendorong dan kembali itu tidak sempurna. Solusinya servis kaliper dan periksa piston, ya. Pastikan jalur minyak rem, ya, lancar. Ya. Terus yang terakhir adalah tip pencegahan umum, ya. Pertama, periksa sistem rem setiap 10.000 km itu diperiksa, ya, kita cek. Kemudian ganti minyak rem setiap 20.000 sampai 40.000 km atau 2 tahun sekali kita adakan penggantian. Kemudian bersihkan dan servis sistem rem secara berkala. Pada saat engine tune up bisa juga langsung servis bagian rem. Kemudian hindari campuran jenis minyak rem yang berbeda dari DOT3, ya, atau DOT4. Artinya DOT3 dan DOT4 ini tidak bisa tertukar, ya, kecuali dalam kondisi darurat. Oke. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang mengenai sistem rem. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.